Selamat datang di bangku sekolah, serba-serbi cerita masa sekolah. Kali ini Yuswan ditemani oleh sahabat Yuswan, sahabat karib Yuswan dari kita tuh kenal dari masa SMP ya, SMP MTS, yaitu Alka. Gimana nih sekarang kabarnya Kak? Kabar saya baik. Semoga tetap baik selamanya ya. Ya. Kali ini kesibukan Alka lagi sibuk apa nih di SMA? Sekarang lagi nyiapin buat lomba Piala Gubernur Jabar. Oh, ikut cabang lomba apa? Cabang lomba ikut dua sih sebenarnya. Yang pertama kelompok yaitu paduan suara, sama yang individunya vokal solo. Vokal solo juga. Ya. Oh, luar biasa ya. Ngomong-ngomong masalah sekolah nih ya. Sekarang kan kita udah mau selesai nih ya. Kelas 3 SMA gitu. Yang pertama yang saya mau ulik dulu nih hal-hal ke belakang dulu sih ya. Hal-hal ke belakang sebelum SMA, sebelum masa-masa SMA di mana kita itu sebelum diserang COVID, pandemi. Gimana nih? Waktu SD sekolahnya di mana? Waktu SD kebetulan sekolahnya di SD IT Atawazun. Oh, di terminal. Oh iya. Kalau IT tuh setahu saya busnya datang ke rumah-rumah ya? Iya, dia sering gitu. Kayak di Amerika gitu sekolahnya ya. Setahu saya sih kalau saya sekolah di SD dulu ke sekolah tuh berangkat pagi, jalan, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kalau ini enggak ya. Insya Allah enggak. Kalau boleh tahu itu bayarannya berapa ya sekolah di IT? Wah, kurang tahu sih. Orang tua soalnya bayar saya. Saya nggak pernah. Dulu jujur aja, naik mobil itu saya usia 14 tahun. Kelas 2 MTS lah, SMP lah. Kamu naik mobil udah dari bayi kayaknya. baru punya mobil kemarin. Oh, gitu. Tapi sekarang udah mulai nyoba nyetir gitu kan. Belajar. Iya. Kan udah 17 tahun. Oh iya. Berarti udah punya KTP? Belum Kenapa? bikin. Nanti aja udah lulus. Oh, udah lulus SMA. Oke. Gini, Kak. Sebenarnya tuh kita ngobrolnya santai aja, nyantai aja, jangan tegang. SMA menurut Alka nih, kita di usia SMA tuh harus ngapain? Di SMA tuh sepertinya harus mengembangkan apa yang menjadi diri kita. Misalkan contohnya Bener tuh. public Ya, speaking. bener. Berarti di SMA tuh harus ditampilkan public speaking-nya. Kan suka kamera fotografi, berarti harus sering ikut jurnalis gitu. Ini dengar nih ya gosip yang sedang bermunculan sekarang nih ya. Alka tuh orangnya multi talent banget kayak. Amin ya Allah. Kayak musik dijajal, kamera dijajal, semuanya, sound system dan lain-lain, seni musik, kolaborasi, paduan suara vokal, akademik juga saya dengar ya di kelas 12 sekarang udah jauh melesat banget nih Alka nih. Gimana tuh tips and triknya buat bisa balance gitu antara ekstrakurikuler dan pembelajaran di kelas? Sebenarnya kalau untuk belajar ikutin aja alur waktu jadwal sekolahnya. Cuman kalau ekstrak itu kita harus pintar-pintar nih cari waktunya. Habis pulang sekolah langsung jajal ke seni musik, terus misalkan ada waktu senggang nih langsung vokal. Berarti Alka sekarang udah banyak panggilan dari luar ya? Wah, itu mah rahasia. Boleh disepil penghasilannya per bulan sekarang? Belum ada rahasianya. Yang penting kita nggak minta ke orang tua lah ya. Bisa punya pendapatan sendiri. Keren banget ya. Tapi Kak, udah sampai ke sini tuh kita kan orang lain kan pasti lihatnya Alka tuh tahu-tahu jadi aja gitu kan. Tahu-tahu jadi kata berbuah aja, manis aja gitu. Tapi menurut Alka nih yang ke belakangnya selama prosesnya lah untuk mencapai titik ini, ada nggak sih hal yang bikin Alka tuh kayak keinget saya tuh nggak akan pernah lupa peristiwa ini gitu. Kayak sakit hati ini tuh nggak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun gitu. Ada gak sih? Ada sih sebenarnya. Waktu pas masuk SMA itu Alka tuh kan cenderung orangnya tuh pemalu ya. Jadi, Pemalu? Iya. Alka pemalu? Iya. Oh, jadi kan baru tahu saya ya. waktu MTS kan kayak kecil pendek gitu kan ya. Iya, benar. Tinggian saya ya? Iya. Waktu Paling kurus di MTS kayaknya waktu itu. Terus masuk SMA minder gitu karena orang-orang tuh kayak tinggi besar. Dan kemudian pertumbuhan makin pesat. Aka juga udah mulai PD-nya ada gitu. Ada ya. Aka coba ikut OSIS waktu itu kan ya. Bareng sama Yuswan. Iya waktu itu ikut OSIS. Di situ pas OSIS itu udah mulai digecek lah intinya sama
OSIS itu jadi biar lebih pede lagi lah. Berarti OSIS juga berperan di sini ya. Lumayan berperan Iya, iya, penting bagi Alka, karena di situ percaya diri Alka tuh lumayan meningkat karena OSIS. OSIS ya, ikut OSIS ya. OSIS SMA, OSIS SMP, pokoknya yang masuk sekolah ikut OSIS ya, Kak? Iya. Bener gak sih? Bener. Iya bener. Terus apa lagi? Lanjutin dulu. Udah kayaknya pemalu doang. Malu aja kendalanya. Mungkin peristiwa di saat pergantian kebiasaan mungkin ya. Dari sifat Alka yang pemalu sekarang udah bisa ekstrovert mungkin ya. Ya dulunya yang introvert. Bener gak sih? Lumayan. Iya kayak gitu. Kalau misalkan ya, di SMA aja, di SMA nih, di SMA Negeri 1 Surade, hal yang paling bikin Alka, maksud saya tuh bukan sakit hati, tapi pernah gak sih dibully sama orang sebelum sampai ke gitu? Kalau di SMA kayaknya alhamdulillah enggak sih kalau buat untuk pembulian gitu, karena entah mengapa kalau di MTS tuh agak ada pembulian masih ada kayaknya. Cuman udah di SMA kayaknya orang-orang udah mulai dewasa, jadi saling menghargai sama. Boleh Yusan tahun nih. Ini pertanyaan sebenarnya udah dari dulu saya tahan semenjak kenal Alka nih. Mumpung ada wadahnya sekarang, nih Alka sebenarnya tuh mau jadi apa sih? Waduh. Kedepan misalkan setelah SMA mau kemana gitu, rencananya mau jadi apa gitu? Rencana sih ini sekarang masuk dulu perguruan tinggi ya. Ya pasti. Negeri kali ya, negeri pasti. Insyaallah Gimana itu? ini masuk di UI. UI. Jurusan teknik. Amin amin. Kita doakan ya teman-teman, semoga apa yang Alka cita-citakan tercapai. Kalau nggak biasanya kan kita ambil satu acuan nih. Ya, misalkan kalau ini enggak, misalkan atau ibaratnya pegangan kedua lah. Ada gak? Ada sih, kayak di UPI itu ngambil jurusan intelijen apa sih ya, AI gitu yang kecerdasan buatan. Oh iya iya. Terus ada juga yang nanti di UNES gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak planning. Orang tua gimana? Orang tua mendukung banget untuk masuk perguruan tinggi. Kalau di kegiatan selain akademik juga mendukung kayak seperti seni gitu. Seni musik ya. Musik, Vokal juga, apalagi vokal terus ada suara gitu. Top banget orang tua. Oke. Tapi sejauh ini orang-orang lihat tuh Alka tuh mulus, sempurna, selesai, jadi aja gitu. Tahu-tahu bisa padahal ternyata enggak ya. Iya. Sulit ya. Sulit. Prosesnya yang sulit. Prosesnya. Berarti buat orang-orang di luar sana ataupun teman-teman di luar sana, kita harus bisa berproses ya Kak. Iya, benar. Untuk mencapai suatu titik atau tujuan hidup kita masing-masing atau cita-cita yang mau kita dapat. Tapi udah tersusun dari sekarang. Insyaallah tersusun. Hal seni musik nih, Alka kan di musik ya, di SMA Negeri 1 Surade tuh di cabang seni musik kolaborasi. Alat musik apa yang paling Alka suka? Paling suka sih drum. Belajar drum dari kapan? Enggak? Waktu itu belajar drum waktu kelas 10 ya. Terus juga Kelas 10 ya? Iya. Jadi baru masuk SMA langsung ke drum. Ya, sebelumnya emang gitar fokusnya. Waktu itu Saya kan telat nih masuk ke seninya Alka duluan kan. Iya. Berarti Alka pas masuk ini pegang alat apa? gitar dulu. Gitar dulu. Ya, sama keyboard. Oh, Terus waktu itu butuh drum dan ada kita hitung ya. Gitar, keyboard, lanjut. Lanjut. waktu itu mau ada penampilan buat buka CD datang ke Semanis. Oh, yang dari KCD wilayah 5 itu. Ya, terus butuh penampilan seni musik dan butuh drum. Itu nggak ada drummer waktu Nggak itu. ada drummer. Ya, karena kelas 12-nya udah sibuk ngurusin buat ujian-ujian. Jadi aku langsung latihan drum gitu buat penampilan dan alhamdulillah bisa mengikuti prosesnya. Jadi drummer Semanis. Selain drum apa lagi? Paling gitar tadi juga Ya, ada bass. Bass. Ya, Oke, 4 ya, bass. Lanjut. Ada lumayan lah paham sama teori-teori kayak angklung gitu. Angklung, Arumba. tradisionalnya juga bisa gitu ya. Selain Tradisionalnya modern. paling saron bonang gitu. Karena mungkin kolaborasi luar biasa banget ya. Mungkin kalau jujur aja nih, kalau saya di seni musik SMA Negeri 1 Surade, saya cuma main arumba sama apa itu namanya? Bangsing. Saron, saron sama bangsing. Bangsing juga nggak terlalu dalam sih. Cuman ada alat musik tradisional, tapi Alka bisa modern, tradisional gitu. Nanti mau buka sanggar gak kira-kira?
Ada kepikiran buka sanggar musik Ada sih surat? kalau sudah sukses insya Allah sih. Kerja sama siapa Ya. gitu ya kan, bisa buka sanggar ngelatih. Insya Allah. Dari sekian banyak alat musik nih, yang paling cepat dikuasai itu alat musik apa? Alat musik drum cepet ya. Bukannya saya pegang gitar dari SMP sampai sekarang nggak bisa gimana sih ya gitar? Kalau bentar dulu sebelum kita ke alat musik yang paling cepat Alka dapetin, buat orang-orang yang mau bisa gitar gimana sih? Kalau mau bisa gitar pertama-tama harus penjarian dulu biar lemes dulu. Pinjering gitu ya? Pinjering. Biar lemes dulu jarinya, terus abis itu baru masuk ke kunci, langsung ke teori-teori rumus-rumus, baru bisa main Yang modulasi dan lain-lain gitu ya. gitu. Berapa lama tuh? Kalau kita tuh main lama sih dari MTS kelas 8 Kelas 8 ya sampai sampai sekarang masih belajar juga. menit ya gitar ya. Main rumit karena gitar tuh ada teknik mencetnya misalnya. Berarti alat musik yang paling lama Alka belajar gitar. Kita Yang paling cepat drum. cepet drum Kenapa cepat? karena yang dipukul itu aja. Oh. Nggak ada teknik khusus yang Enggak, maksudnya kan ada 4/4 ukurannya, Ya, itu 6/3 birama, gitu kan, ya. ya birama kan. itu Itu susah nggak sih? susah banget. Jadi harus pintar-pintar dari ngolah ketukan ya namanya. Birama dan Itu ketukan. otak kiri kanan semua main ya? Main semua. Sakit gak sih main drum? Enggak, cuman pegelangan doang sama pernah. Tapi kalau udah biasa mah nggak sakit kali ya? Udah biasa Ya, main. harus penjarian juga sama kayak Oh sama. Berarti semuanya harus ada penjarian mungkin. semua Setiap alat musik semua ya. alat musik. Tapi kalau keyboard itu, Alka bisa keyboard gimana? Keyboard itu sebenarnya bisanya terpaksa. Ada gitu orang bisa alat musik terpaksa ya? Terpaksa gitu. Iya, terpaksa terpus gitu. Ada pressure. Dari siapa itu? Pressure-nya dari sekolah dan orang tua juga. Oh. Misalkan orang tua tuh pengennya bisa keyboard, terus pengen nampilin di sekolah di acara ini. Jadi langsung latihan. Dia jadi sama Pak Ilyas, itu langsung insya Allah bisa lah. Udah bisa sekarang. Udah mengiringi. Saya dengar kemarin di SD1 ya? Ya, Keyboard. enggak, itu mah kita. Oh gitar. Keren, luar biasa sekali. Tapi menurut Alka sulit alat musik modern apa tradisional kira-kira? Dua-duanya sulit sama sih, punya kesulitan yang sama. Cuman Bukannya beda nada ya? Kalau yang Beda. modern sama kalau modern itu diatonis, kalau yang tradisional itu Pentatonis ya? pentatonis. Pentatonis. Ya, benar. Tapi sama-sama sulit keduanya. Yang paling sulit yang mana? Paling sulit dua-duanya juga sulit. Kalau disuruh milih misalkan mending modern, Alka mending modern apa di tradisional? Waduh, nggak bisa milih. Jadi harus gabung aja Iya, gitu ya. harus gabung. Kolaborasi aja. Kolaborasi. Gitu. Berarti nanti kalau bikin tim atau bikin sanggar kolaborasi. Gitu. Terus ada seni tradisionalnya, unsur tradisionalnya sama modernnya. Jadi kita nggak boleh hilangin unsur tradisional, tradisi kita. Modern emang asik tradisi tapi harus memulai. Ya. Harus memulai gitu ya. Kalau bahasa Sundanya itu memulai. Memulai itu apa ya kalau di Indonesia? Kayak apa ya? Dilestarikan gitu ya. Lestarikan. Nah. Dilestarikan. Keren banget, luar biasa. Selain di tuh kan, berarti sibuk banget ini di ekstrakurikuler. Nah, belajarnya kapan? Saya tanya. Belajarnya kapan? Kan waktu itu corona hampir 2 tahun. Jadi ke sekolah kan emang cuman jadi ke sekolah setiap hari bisa setiap hari. Jadi buat belajar aktif doang. Buat belajar daringnya Karena sekolah daring mungkin ya. Jadi Iya. kita bisa manfaatin waktu sisa Sekolah, di ya. sekolah buat belajar ekstrakurikuler. Nah, ini yang saya gak ngerti nih. Ke sekolah belajar gak boleh, tapi alat musik ke sekolah belajar gitu kan. Yang tahu-tahu aja lah itu. Kan gak boleh banyak-banyak kan. Iya. Waktu itu kan boleh tapi masker dibatasi juga gitu kan yang ke sekolah. Berarti kalau belajar kan harus semua mungkin ya. Tapi kalau belajar alat musik kan nggak semua belajar alat musik gitu. Ya, mungkin Alka beberapa orang gitu kan belajar. Itu sama Pak Ilyas semua kan? Semua alat sama musik. Pak Ilyas semua. Oh, boleh. Dari mulai modern, tradisional, apa ya? Keren juga. Saya tuh belajar berapa hari ya seni musik. Buat tampil aja sih, bukan buat potensi diri. Tapi lama-lama pasti akan mau turunin ini ke siapapun gitu. Iya, pasti Ilmu ini. sama. Kalau di pelajaran yang sulit kamu
sulit tuh kimia daripada akademik. Enggak matematika. Enggak. Kamu suka matematika? Insya Allah suka. Ini orang kelainan guys, suka matematika. Aneh banget, semua orang ditanya suka matematika enggak. Gitu. Ini ditanya matematika suka. Berarti kimia yang susah. Kimia. Kenapa susah kimia? Kimia tuh jadi ada bahasa kimianya gitu. Jadi ada 2 bahasa yang harus kita kuasai gitu. Jadi Maksudnya gimana nih? Kan matematika juga ada di situ. Keterangan-keterangan X dan Y dan lain-lain variabel. misalkan bahasanya garam jadi NaCl gitu-gitu. Jadi Oh ya. gak ngerti Oh artinya iya iya kimia. iya. Yang unsur periodik gitu ya. Gitu-gitunya. Oh. Jadi itu yang Tapi bikin kalau pusing. hitungannya Hitungannya juga nggak paham. Bener-bener nggak paham kimia. mungkin nanti kita bahas pelajaran kimia di sini ya, boleh. buat edukasi aja, tips-tips cara belajar kimia yang cepat. Tapi matematika dulu sih yang harus ditamain karena semua orang rata-rata nggak suka matematika. Kenapa? Akak kenapa suka? Suka tuh karena ada kalau habis problem solving nih memecahkan masalah, Iya. kita tuh kayak ada kepuasan sendiri gitu. Kalau udah punya jawaban yang benar terus kitanya benar prosesnya. Jadi suka aja. Kalau kimia tuh berpatok harus rumus aja gitu ya. Kalau matematika kan banyak jalan. Ada gitu. logikanya gitu. Dan kalau kita ada wajibnya. Kalau fisika gimana? Fisika itu paling nomor 3 pusing itu juga. Tapi yang paling hard kimia. Kimia. Saya dengar-dengar Alka ini dilatih semua alat musik ini oleh Pak Ilyas. Bisa diceritain nggak sedikit sosok Pak Ilyas tuh gimana gitu, siapa? Pada itu orangnya hebat sih menurut saya, luar biasa. Karena yang ngajarin saya ilmu musik dari semua itu Pak Ilyas. Terus orangnya tuh tegas, humoris gitu. Oh gitu. Iya. Jadi Pak Ilyas tuh nggak pernah pelit kalau ke ilmu. Jadi yang penting muridnya tuh bisa belajar latih gitu. Sampai akhirnya murid-muridnya berkarya, berpotensi lah. Jadi luar biasa. Tapi Menurut Alka Pak Ilyas lebih ke seni modern apa tradisional kah atau sama-sama? Pak Ilyas tuh lebih ke karawitan tradisional. Berarti tradisional kalau gitu ya. Tapi modernnya luar biasa. Jadi balance gitu ya. ya jadi hebatnya tuh alat tradisional bisa digabungkan dengan rumus-rumus modern gitu. Jadi musiknya tuh bisa Masuk aja gitu ya? Masuk aja. Padahal itu tuh Ya bener. udah gak logis banget gitu. Kalau diikutin Kayak angklung, arumba, sarung gabung sama gitar, bass, drum gitu ya Kayak gimana gitu ya Ya. kalau dipikirin secara logika kita ya. udah gila banget. Berarti sekarang juga di Piala Gubernur ini sampai Ilyas juga? Pak Ilyas nggak ikut lomba Pak Ilyas. Enggak, maksudnya dilatih sama Pak Ilyas juga? Ada latih paduan suara sama vokal tuh dari KIG. Kalau yang musik Musik Pak Ilyas. Pak Ilyas. Oh, berarti sekarang lagu baru apa gimana ini? Yang di Piala Gubernur. Yang seni musik Ya. musik lagu baru kayaknya Pak Ilyas. Garapan baru lagi. Garapan baru. Biasa. Itu nanti perlombaannya kapan? Kalau boleh tahu? Perlombaannya tanggal 28 terakhir upload video. 28 Agustus. Oh, sekarang tanggal 21. Di seminggu lagi ya. Kita doakan semoga SMA Negeri 1 Surade bisa memborong piala di Piala Gubernur ya. Juara umum ya. Juara umum. Amin. Susah nggak itu sekarang? Yang lagu sekarang? Lagu sekarang buat Padus yang susah. Buat Padus Ya. Oh, jadi kita harus bikin lagu masing-masing gitu. Oh enggak, kalau lagu bebas. Jadi ada lagu wajibnya, lagu tradisional, terus lagu pilihannya. Jadi kita tuh sekarang milih lagu Soleram buat lagu pilihannya dan lagunya Silin wajibnya. Dan itu tuh kuncinya udah pusing lah gitu. Jadi vokal susah juga ya. Vokal susah juga sama. Vokal tuh kayak gerak-gerakannya, terus cara intonasi, cara nyanyinya, penyajiannya tuh harus perfect banget gitu. Beda sama musik yang kalau Iya. ada kesalahan dikit masih bisa ditoleran Iya. gitu. Kalau vokal pasti fatal. Vokal fatal. Oh. Aduh, susah juga ya mau nyanyi. Pantas aja saya kalau nyanyi suka dimarahin sama teman gitu. Gak masuk kan, nadanya gak masuk gitu. Ulangi cari nada yang lain. Susah banget asli nyanyi vokal. Dan kalau mau belajar seni itu menurut Alka berdasarkan apa sih? Belajar seni itu minatnya dulu sih. Minat Ya, minat dulu. Habis itu apakah kita bakatnya ada di situ? Kalau misalkan ada, kembangin. Kalau nggak ada, cari bakat yang lain aja. Soalnya kita tuh harus sadar diri juga. Oh iya bener Iya. bener sih. Bener banget.
harus sadar diri, sadar potensi diri gitu ya. Takutnya minatnya gede tapi bakatnya nggak ada, takutnya ngecewain diri sendiri gitu. Iya benar sih, kebanyakan orang emang kayak gitu ya. Lihat orang suka bagus, ini bagus, ikutin gitu. Padahal kita yang pengen sendiri. Iya benar. Terinspirasi boleh sebenarnya, tapi harus punya jati dirinya. Berarti Arka ini masuknya ke kategori penikmat musik kah? Apa pemain musik? Dua-duanya suka sih. Dua-duanya suka. Kalau nikmatin musik gimana? Nikmatin musik biasanya dari ketukan yang aneh-aneh, ya dari rumus-rumus yang kucing-kucingnya yang udah. Jadi kalau Alka dengerin musik tuh ditelaah gitu, ini kuncinya kemana, gitu, modulasinya kemana. Kalau saya nih dengerin musik ya, enak aja udah gini, malah udah selesai. Ini musik gitu. Ditelaah gitu sampai kunci-kuncinya. Kadang liriknya juga nggak dihiraukan gitu. Oh, justru malah yang orang dengerin lirik. Iya, kebanyakan ya, bener gak? Dengerin musik pasti lirik, gitu. Pasti lirik, logikanya ya. Semua orang dengerin musik pasti lirik. Jadi ternyata Alka tuh kalau dengerin musik sama lirik tuh nomor berapa gitu, nomor sekian ya? Yang pertama tuh aransemennya. Gak ngerti. Gak ngerti. Biasanya kan gitar sama lirik aja udah jadi musik kan, bener gak sih? Kita juga suara itu, bunyi itu bisa dijadikan musik kan sebenarnya. Ini kalau kita ngobrol terus nih ya, nggak akan sampai selesai, sampai kapanpun, durasinya nggak akan terbatas, no limit di situ nanti di YouTube ya. Nah nanti mungkin ini pertanyaan terakhir atau sedikit memberikan tips dan trik buat teman-teman di luar sana yang ingin menemukan potensi atau jati dirinya, terkhusus buat di seni musik gitu dan vokalnya yang sekarang Alka kuasai gitu. Tipsnya boleh berbagi? Tipsnya kalau misalkan vokal rajin-rajin, semua juga rajin-rajin belajar sih. Cuman kalau harus tekun gitu ya. Kalau vokal tuh harus sering-sering nyanyi. Ya, walaupun kalau misalkan sama orang tuh kayak orang gila gitu. nyanyi sendiri gitu ya. Kalau misalkan di kamar mandi nyanyi, misalkan berisik gitu. Oh, suka juga di kamar mandi nyanyi. Suka nyanyi di kamar mandi. Tapi di situ tuh latihan gitu. Walaupun kita nggak sadar sebenarnya. Terus kalau buat seni musik, buat kayak alat-alat gitu, harus rajin-rajin belajar. Terus cari inspirasi. Misalkan kalau drummer nih, aku sukanya SSW Mantri misalkan. Apa itu? Itu drummer terkenal Indonesia. Oh, iya. Kita ikutin cara gayanya, stylenya. Jadi kayak ada pedomannya gitu. Terus ada kiblat mungkin ya. Kiblat. harus ada kiblatnya, kita mau siapa gitu. Biar kita tuh ada perkembangan. Kalau nggak ada kiblat nantinya itu kita aja. Oh, jadi kita harus bercermin sama orang yang udah dulu ya. Kalau di alat musik. Semua juga harus berproses gitu. Proses yang paling penting. Proses. Jangan menyerah mungkin ya. Jangan menyerah. Terus aja gitu. Meskipun banyak omongan dari luar, kamu tuh ngapain kayak gini gitu ya. Tapi nanti buktikannya. Oh, oke. Jadi jangan hiraukan omongan di luar sana teman-teman. Fokus sama diri sendiri. Pokoknya buktikan aja ya. Keren, luar biasa. Mungkin obrolan kita pagi hari ini dicukupkan sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih banget buat Alka ya. Sehat selalu, sukses terus pokoknya. Amin. Semoga kita semua bisa menemukan jati diri kita dan kita bisa menjadi orang yang kita inginkan dan membanggakan orang tua kita. See you next time. Bye bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di podcast dengan orang-orang hebat selanjutnya. Bye bye.